Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam kasih perlindungan Tuhan senantiasa. Tema kali ini mengangkat tema Yerusalem Kota Mulia, bacaan dari Wahyu 4. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, tema kita yang berbunyi Yerusalem Kota Mulia adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Hosanna Singer. Link atau lirik kata-katanya adalah sebagai berikut. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawalah saya masuk ke sana. Kata-kata lagu ini diinspirasi oleh janji Tuhan Yesus dalam bacaan kita di Wahyu 22 ayat 1-4. Ayat-ayat ini menggambarkan penglihatan Yohanes tentang langit yang baru dan bumi yang baru yang akan menjadi tempat tinggal Allah dan umatnya. Kota Yerusalem yang baru melambangkan kota Allah yang sempurna, dan umat Tuhan disatukan di sana dengan Kristus yang datang sebagai mempelai pria. Di sana tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi penderitaan atau kematian, karena Allah akan menghapus segala air mata dan membuat segala sesuatu baru. Inilah janji penghiburan, janji pengharapan bagi orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan. Sebelum kita mendalami secara lebih rinci, mari kita tengok terlebih dahulu Yerusalem, kota buatan manusia, sebagaimana yang dipaparkan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Menurut Alkitab, kota Yerusalem dibangun oleh orang Kanaan dan disebut sebagai Gunung Yebus pada masa Perjanjian Lama. Kota ini tidak pernah direbut ketika Kanaan ditaklukkan oleh Yosua, dan tetap dikuasai orang Kanaan sampai Daud menjadi raja. Tentara Daud menyerbu kota tersebut dan mendudukinya, dan Daud menjadikannya ibu kota kerajaan. Raja Salomo, putra dan pengganti Raja Daud, dengan perkenan Tuhan membangun Bait Allah pertama di Yerusalem. Disebut juga sebagai Bait Salomo, dibangun tahun 957 sebelum Masehi. Bait Allah ini perlu kita ketahui menggantikan kemah suci, kemah pertemuan, tempat imam-imam mempersembahkan korban selama perjalanan di padang gurun. Dan Bait Allah menjadi bangunan yang permanen, tempat ibadah umat Israel yang diwakili oleh para imam. Bait sayangnya, dan sebagai fakta sejarah, Bait Allah yang pertama ini dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian konstruksi Bait yang baru dimulai tahun 535 sebelum Masehi, pada 12 Maret 515 sebelum Masehi. Pembangunan Bait disusun oleh Kores yang agung dan disahkan oleh Darius yang agung. Bait Allah kedua ini juga dengan menyedihkan, harus dikatakan, dicatat dihancurkan oleh tentara Romawi pada tanggal 4 Agustus tahun 70 Masehi. Terjadi setelah penghapungan Yerusalem. Pada tahun 70 Masehi, Bait kedua ini di Yerusalem dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi. Hal ini secara efektif mengakhiri pemerintahan Yahudi di tanah Israel sampai kepada tahun 1948. Dampak penghancuran Bait Allah pada umat Yahudi secara rohani dan secara psikologis sangat besar.
Karena apa? Bait Allah merupakan pusat kegiatan agama dan pusat politik bagi orang-orang Yahudi. Kehancuran bait Allah yang telah menjadi simbol kekuasaan dan keberadaan Yahudi selama berabad-abad merupakan tantangan yang besar bagi umat Yahudi. Banyak orang Yahudi yang merasa dan merasa terasing dari Tuhan. Mereka juga merasa kehilangan tempat suci mereka, dan dari mereka terasing dibawa ke pembuangan, dan mereka juga kehilangan tanah air mereka. Kehancuran bait Allah juga memicu perubahan dalam agama Yahudi. Ibadah yang tadinya berpusat di bait Allah Yerusalem sekarang terjadi desentralisasi, dibagi-bagi di banyak bagian negeri. Berdiri apa yang disebut sinagoge atau rumah pengajaran, di mana Taurat diajarkan. Di sana tidak ada lagi upacara pengorbanan seperti di bait Allah. Perlu dicatat bahwa bagi kita orang Kristen tidak ada upacara pengorbanan lagi seperti di bait Allah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib sebagai korban satu-satunya dan tidak tergantikan untuk penebusan dosa-dosa kita, di mana segala hukuman dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kita sebagai anak domba Allah yang telah disediakan Allah Bapa. Untuk itu kita harus terus mengingat itu dan mengucapkan syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Peringatan ini kita lakukan ketika mengadakan perjamuan kudus. Di samping itu setiap hari di dalam doa yang kita bawakan, syukur kita naikkan terus dengan tidak henti-hentinya untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, karena melaluinya segala dosa-dosa kita diampuni dan kita mendapatkan kehormatan menjadi anak-anak Allah yang maha mulia dan maha kudus. Anda dan saya yang telah percaya dan menerima pengorbanan Tuhan Yesus di salib indah, yaitu Wahyu 21 ayat 1-4, yaitu akan datangnya langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru turun dari surga dari Tuhan Allah sendiri. Bagaimana suasana digambarkan dalam bacaan kita? Di sana tidak ada lagi air mata. Dunia tempat kita berdiam ditandai dengan air mata. Air mata adalah tanda dari kesedihan. Kesedihan adalah tanda penderitaan. Dalam dunia ini masih banyak orang yang kelaparan. Bencana alam yang silih berganti. Bencana peperangan yang sambung menyambung. Sakit penyakit yang menghabiskan tabungan seseorang. Apakah Anda dan saya pernah menderita? Apakah Anda dan saudara sekalian saat ini sedang berduka dan mengeluarkan air mata? Di masa kini Tuhan Yesus juga peduli terhadap air mata dan penderitaan Anda. Percayalah, Tuhan Yesus mau menolong Anda. Berserulah kepadanya, dan alami keajaiban pertolongannya yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli. Di Yerusalem baru digambarkan pula tidak ada lagi maut. Di dunia sekarang ini ada orang yang mau mati tetapi tidak mati-mati. Yang lainnya belum mau mati karena hartanya banyak, tetapi kematian mendatangi juga. Di dunia ini semua orang karena dosa Adam dan Hawa pada waktunya tanpa terkecuali akan mati. Kematian terjadi karena penyakit, karena bencana, karena usia lanjut. Bagi orang yang beriman di dalam Kristus ada jaminan kematian jasmani di dunia ini hanya mengantar jiwa rohnya ke surga.
Bagi yang di luar Kristus tidak ada jaminan seperti orang beriman tidak harus takut lagi menghadapi maut. Terlebih bagi kita ada janji penghiburan nanti di Yerusalem baru setelah diperlengkapi dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Kita di sana tidak akan ada lagi maut. Dengan demikian tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi kemiskinan. Kemudian Wahyu 21 ayat 9 sampai 11 menjelaskan mengenai keindahan dan kemuliaannya yang melampaui segala bayangan manusia. Ayat 12 sampai 14 menjelaskan keamanan dan kesucian yang diberikan tembok dan pintu-pintunya. Yang lebih utama lagi, ini perlu digarisbawahi, yang lebih utama lagi dan yang terpenting, ayat 22 dan 23 menggambarkan kehadiran dan kemuliaan Allah dan anak domba yang menjadi terang sukacita dan kemuliaan kita. Bacaan kita menekankan pesan utama dari gambar ini, itu bahwa Yerusalem baru adalah kota Allah yang penuh kasih, anugerah dan kemuliaan bagi umatnya. Pendaftaran masuk ke Yerusalem baru masih terbuka. Syaratannya yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus yang hari-hari kelahirannya diperingati pada hari-hari Natal. Tuhan Yesus ini akan datang kembali untuk kedua kalinya membawa Yerusalem baru. Sekarang ini percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni segala dosa-dosa orang percaya. Kemudian jadikanlah Dia Tuhan penguasa dalam hidup kita di dunia ini. Bagi Anda dan saya yang sudah beriman, tetaplah setia di dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus dalam rangka mengobarkan harapan masa depan. Marilah kita sering-sering menyanyikan lagu ini. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk ke sana. Tak lama lagi Tuhan masuk ke sana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengobarkan kembali harapan kami akan masa depan yang akan didatangkan oleh Engkau sendiri, Yerusalem yang mulia, tempat yang sempurna bagi kehidupan kami, penuh kemuliaan, penuh keindahan, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi penderitaan. Terima kasih untuk janji yang indah ini. Tolong kami setia dalam mengiringi Engkau sekarang, besok, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.